Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video ini saya akan sharing tentang cara membuat daftar hadir siswa otomatis ya. Di sini saya sudah membuatnya seperti ini respon ya, seperti biasa Google Spreadsheet ya. Kemudian otomatisnya itu di sini ya. Ketika siswa mengisi respon misalkan hadir, maka akan muncul secara otomatis di sini ya. Ini bulan Januari sampai tanggal 30 udah ini, karena ini dibuat tanggal 30, maka ini sudah penuh sampai tanggal 30 ya. Kemudian nanti Februari digeser ke kanan nanti sampai ke bulan Juni. Oke, jadi ini sudah saya set 1 semester. Nanti berjalannya otomatis. Kemudian kalau kita lihat di sini yang pertama ini absen 1 kelas 7A, kemudian sampai ke bawah itu kelas 9C. Itu ada 863 siswa di sini ya. Di sini yang belum absen ini akan kerekap juga di rekap per bulan ya. Jadi saya rekap per bulan ini juga otomatis. Ketika siswa ngisi Google Form maka akan masuk ke respon dan masuk ke sini juga. Ini belum absen 1 kali ini ya, yang tadi tanggal 30 ini, hingga hadirnya 17. Kemudian jika ada yang hadir berapa, tidak absen berapa, sakit berapa, izin berapa, itu otomatis. Dan sebelahnya ini akan dibuat bulan Februari. Kemudian yang lebih menarik lagi sebenarnya di rekap semester ini. Jadi nanti akhir semester kita otomatis dapat datanya ya, hadir berapa, sakit berapa. Ini sampai memang kelas 9C kalau tempat kami ya. Oke, jadi ada 28 kelas. Dan dalam satu Google Form, Google Spreadsheet seperti ini bisa otomatis tanpa kita rekap mencari-cari di respon siapa yang absen, siapa yang tidak absen di hari itu. Apalagi kalau kita mengerjakannya seminggu sekali atau sebulan sekali dari berapa kelas, itu akan sangat repot. Oke. Dan Google Formnya kita bisa lihat bersama, ini cuma ada kode, nama siswa, kelas, dan kehadiran. Oke. Dan yang membedakan sebenarnya di kodenya saja. Ini ada ekspresi reguler, kecocokan, terus ada kode yang kita buat. Oke, kemudian ada tulisan seperti ini. Kita coba misalkan mengisi dengan kode ya. Ketika kodenya salah nanti akan ada seperti ini ya. Kita coba kasih kode. Oke. Yang tidak ada kodenya misalkan ini ya, L17. Jadi tempat kami sampai 7I. Maka ketika saya klik 7K, maka akan ada tulisan silakan isi kode dengan benar. Oke. Misalnya saya ganti A, maka sudah benar. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya di sini. Jadi otomatisasi rekap itu ada di kode. Oke, jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama adalah menyiapkan data siswa, kemudian membuat Google Form, dan ketiga membuat spreadsheet-nya. Jadi di video ini mungkin nanti kita akan bagi beberapa video ya. Intinya yang pertama menyiapkan data siswa. Oke, kita langsung saja. Yang penting di data siswa itu di Excel ya. Di Excel pastikan ada variabel ini, atau untuk lebih gampangnya buat sama dengan yang saya buat, sama persis ya. Nanti di videonya di pause ya, di stop dulu. Nanti teman-teman buat ya. Jadi ada kelas ya, ada nomor absen, ada nama, jenis kelamin, dan kode. Cukup ini aja ya, kelas, nomor absen, nama, jenis kelamin, kode. Kemudian di kode kita buat otomatis ya. Karena di Google Form di sini kita melihat ada L17A, pembatas L27A sini, L37A, dan seterusnya sampai 9C ya. Oke, jadi di sini kalau kode itu adalah rumusnya sama dengan jenis kelaminnya diklik ini L, kemudian tanda dan ya. Dan yang di angka 7, kemudian ada absen, kemudian dan lagi, kemudian kelas. Oke. Ini udah laki-laki absen 1 kelas 7A. Ini kodenya ya, tapi tinggal ditarik seperti ke bawah. Jadi tidak satu-satu. Ya, jadi gampang tadi, sama dengan ya jenis kelamin dan nomor absen dan kelas. Kemudian untuk menggabungkannya caranya seperti ini ya. Kalau di Google Form kita lihat lagi kan ada pembatas seperti ini. Maka caranya adalah sama dengan L17-nya diklik ya, atau di sini ngepasti E2 ya. Enter. Kemudian selanjutnya itu kita bukan E2 tapi L17A yang di F2 ini diklik. Oke. Kemudian dan, kemudian petik ya, kemudian tanda ini yang di bawah backspace ya. Tanda kayak inilah ya, pembatas ini di bawah backspace. Oke, yang kan ada miring itu. Oke, kemudian ini yang lurus pembatas. Oke, kemudian
tanda petik, kemudian dan lagi. Oke. Kemudian ditambahkan dengan E3 atau L27A ini. Oke. Kemudian enter. Oke. Jadi udah ada pembatas seperti ini ya, L17A dan L27A. Kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke. Oke. Jadi nanti yang kita kopikan ini ya. Jadi tugasnya di Excel seperti ini ya. Kelas, nomor absen, nama, jenis kelamin, kode. Kodenya caranya seperti tadi. Kemudian kode ini nanti kita akan buat di Google formulirnya. Oke, kita langsung ke Google formulir. Teman-teman ke drive ya. Saya anggap sudah bisa. Kemudian klik baru. Kemudian Google formulir. Jadi yang membedakan memang cuma di kode ya. Oke, Google formulir. Kita formulir kosong seperti biasa. Nanti kalau videonya kelamaan kita potong jadi 2 ya, sampai spreadsheetnya. Oke, ini terserah ya. Misalkan mau diisi absen gitu ya. Misal semester genap atau apa terserah ya. 2021. Sini deskripsi formulirnya mungkin nama MTS-nya atau sekolahnya ya. Boleh ini. N2 Lali. Kemudian biasa di pojok diklik sehingga nama formulirnya menjadi absen siswa. Ya di sini semester genap 2021. Oke, yang pertama kode ya. Ini paling penting, silakan diperhatikan. Oke, kode. Kode ini pertama klik titik 3 ini ya. Kemudian validasi respons. Kemudian di angka itu diganti ekspresi reguler. Di berisi ini diisi kecocokan. Kemudian pola itu kita copy paste dari Excel-nya yang paling bawah, oke. Kita Ctrl C atau klik kanan copy ya. Ctrl C atau klik kanan copy dan masuk ke Google Form-nya. Di pola kita pastekan. Jadi di sini sudah sampai paling bawah ya. P257 artinya perempuan absen 25 kelas 7. Kemudian ini dikasih tulisan misalkan silakan isikan kode dengan benar. Oke. Jadi ini tulisan akan muncul ketika siswa salah ngisi kode. Kemudian wajib diisi. Oke. Jadi paling penting di sini ya, di Google Form di sini paling penting jangan sampai kelewat. Oke. Ini diulang-ulang lagi tentang kode tadi. Kalau untuk nama itu biasa lah ya, nama. Gak ada yang spesial ya, cuma nama biasa. Kemudian kelas juga biasa. Kalau kelas itu saya senangnya pakai drop down. Oke. Misal 7A, 7B, 7C dan seterusnya ya. Sesuai kebutuhan teman-teman semua. Kemudian wajib diisi. Kemudian kehadiran. Oke. Kehadiran. Biasanya kan hadir. Kemudian sakit ya. Sakti malah ini sakit. Kemudian izin. Oke, izin ya. Jadi saya sarankan teman-teman membuat Google Form-nya sama persis dengan yang saya buat karena akan mempengaruhi di kolom di spreadsheet-nya ya. Di urutannya nanti seperti ini. Nanti ini saya pakai email tapi saya contohkan tidak usah pakai email, tidak apa-apa. Tapi terserah. Nanti akan merubah sedikit rumus ya. Jadi kurang lebih seperti ini di Google Form-nya sudah selesai. Paling penting itu di kode ya. Ini saya coba tambah apa namanya ini header agar lebih kelihatan ya. Kelihatan lumayan. Ini sifatnya tidak wajib ya. Yang wajib tadi ada kode, nama, kelas sama kehadiran ya. Buatlah sama persis saya sarankan ya. Oke. Sudah jadi ya. Ini sudah jadi Google Form-nya, gampang sekali kan.